serahkan, kita akan mulaikan ya Natal kita pada saat ini, serahkan kepada yang akan memandu kita, Saudari Lala. Hana. Namanya aja Lala. Halo semuanya, Merry Christmas Halo. ya sebelumnya. Sebelum kita mulai, kita sapa-sapa dulu. Ada Yoko, Kak Henry, Pastor Jenry, Aaron, Eka, Aldi, Mauren, Samuel, Ica, Mia, satu lagi, Cindy, pokoknya semuanya selamat Natal ya. Sebentar kita akan mulaikan acara Natal Yabes lewat via Zoom ini. Sebentar nanti kita akan putarkan video pujian buat acara berikutnya. Selamat pagi teman-teman, selamat kita berbakti lagi di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Selamat Hari Natal juga saya ucapkan untuk teman-teman semuanya. Biarlah damai sejahtera Natal boleh selalu ada di dalam hati kita. Sebentar kita memulaikan ibadah Natal Yabes, kita mau angkat lagu pujian Harapanku. Harapanku di dalam-Mu, hanya Kau Yesus Tuanku. Ku percaya, ku aman dalam-Mu.
Sekali lagi kita mau katakan harapanku. Harapanku di dalam-Mu, hanya Kau Yesus kuatku. Ku percaya ku aman dalam-Mu, takkan pernah gagal, tak pernah gagal rencanamu. Terangi jalanku, kuasa-Mu sempurna. Pengharapanku takkan hilang, sebab masa depanku Kau sediakan. Pernah gagal rencanamu tentang hidupku, kuasa-Mu sempurna. Pengharapanku takkan hilang, sebab masa depanku dalam-Mu. Harapanku di dalam-Mu, hanya Kau Yesus kuatku. Ku percaya ku aman dalam-Mu. Ku percaya ku percaya ku aman dalam-Mu. Ku percaya ku aman dalam-Mu. Teman-teman, selanjutnya kita mau sambung pujian kita dengan lagu pujian Hai Mari Berhimpun. Hai Mari Berhimpun. Hai mari berhimpun dan bersukaria
sambung pujian kita dengan Dia lahir untuk kita. Yang di rumah mungkin boleh tepuk tangan ya. Dia lahir untuk kita, Dia mati untuk kita, Dia bangkit untuk kita semua. Dia itu Tuhan kita, Dia itu Allah kita, Sang Penebus Juru Selamat dunia. Dia itu firman Allah yang turun ke bumi, yang jadi sama dengan manusia. Dia Yesus sobat kita, Dia Yesus Tuhan kita, Sang Penebus Juru Selamat dunia. Dia lahir untuk kita, Dia mati untuk kita, Dia bangkit untuk kita semua. Dia itu Tuhan kita, Dia itu Allah kita, Dia Raja di atas segala raja. Dia itu firman Allah yang turun ke bumi, yang jadi sama dengan manusia. Dia Yesus sobat kita, Dia Yesus Tuhan kita, Sang Penebus Juru Selamat dunia. Sang Penebus, Sang Penebus Juru Selamat dunia. Sekali lagi kita katakan, Sang Penebus Juru Selamat dunia. Haleluya. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita mau angkat lagu pujian Christ is Enough. Christ is my reward and all of my devotion. Now there's nothing in this world that could ever satisfy. Through every trial, my soul will sing, no turning back. I've been set free. Christ is enough for me. Christ is enough for me. Everything I need is in you. Everything I need. Christ my all in all, the joy of my salvation. And this hope will never fail. Heaven is our home. Through every storm, my soul will sing, Jesus is here. To God be the glory. Christ is enough for me. Christ is enough for me.
Kristus, Ci Debbie boleh pimpin kita sebelum masuk firman Tuhan. Ya Ci Debbie Li. Ci Debbie minta tolong berdoa. Gak maju aja Ci dikit ya. Tuhan ada di tengah-tengah kami. Tuhan, siapkan hati kami untuk mendengarkan sebagian dari firman-Mu, biar firman-Mu boleh tertanam dalam hati kami. Tuhan mengurapi dan membawakan firman, Tuhan mengurapi hati kami untuk dapat menerima firman-Mu dan tertanam di dalam hati kami. Tuhan, kami menyerahkan acara ini ke dalam tangan-Mu, hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Oke, terima kasih. Selanjutnya saya serahkan ke Henry untuk memperkenalkan yang akan berbicara. Oke, terima kasih untuk MC kita Hana. Terima kasih Ci Debbie, Ko Yung, sama Omah, Manatan gitu ya. Dan untuk kita semua dan kita akan mendengarkan firman Tuhan saat ini. Tapi sebelumnya saya akan memperkenalkan ya sedikit dulu, nanti banyaknya langsung ke yang bersangkutan. Pembicara kita Natal saat ini spesial gitu ya. Pastor Jendri Monday gitu. Beliau sekarang lagi lanjutkan studi di Jerman dan saya bertemu kenal sama beliau waktu kita sama-sama kuliah S2 di Cipanas dan beliau cepat-cepat lulus, saya belum gitu. Belum selesai gitu. Dan puji Tuhan, beliau sudah berkeluarga walaupun LDR tetapi Tuhan tetap mempersatukan mereka gitu ya. Asli Manado ya, tapi kalau lihat sekarang ini keturunan kayak kelihatan Jerman Yahudi gitu ya, udah rewokan. Oke, untuk selanjutnya untuk perkenalan dan lain sebagainya saya serahkan langsung ke yang bersangkutan. Silakan. Shalom. Terima Shalom. kasih. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk bisa membawakan dan men-sharingkan firman Tuhan pada saat ini. Sekedar perkenalan singkat tadi, Bro Henry sudah memberikan perkenalan sedikit. Ya, kita bertemu waktu di Cipanas. Saya kuliah S2 ambil bahasa Ibrani, bahasa asli Perjanjian Lama. Sekarang ambil S3 dengan studi yang sama, bahasa Ibrani. Dan sekarang lagi studi di Heidelberg di Jerman. Ke depan akan kembali lagi balik ke Indonesia untuk mengajar di salah satu STT di Tangerang. Mungkin kita langsung saja dengan pemberitaan firman Tuhan. Ya. Nah, pada saat ini kita punya tema Christmas at home. Jadi Natal di rumah. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan di pagi hari ini, kita akan membaca firman Tuhan yang terambil dari kitab Injil Lukas pasalnya yang kedua ayat 8-20. Saya akan membacakannya. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul Gembala-Gembala. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka, dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka dan mereka sangat ketakutan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu. Kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan." Dan
Tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara surga yang memuji Allah, katanya. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Setelah malaikat-malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke surga, gembala-gembala itu berkata seorang kepada yang lain, "Marilah kita pergi ke Bethlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita." Lalu mereka cepat-cepat berangkat dan menjumpai Maria dan Yusuf dan bayi itu yang sedang berbaring di dalam palungan. Dan ketika mereka melihatnya, mereka memberitahukan apa yang telah dikatakan kepada mereka tentang anak itu. Dan semua orang yang mendengarnya heran tentang apa yang dikatakan gembala-gembala itu kepada mereka. Tetapi Maria menyimpan segala perkara itu di dalam hatinya dan merenungkannya. Maka kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah. Karena segala sesuatu yang mereka dengar dan mereka lihat, semuanya sesuai dengan apa yang telah dikatakan kepada mereka. Demikian pembacaan firman Tuhan yang kudus. Berbahagialah kita yang membaca, mendengarkan, merenungkannya, dan melakukannya dalam kehidupan kita. Ya, mungkin bisa next slide. Nah, tiap Natal mungkin pernah kita mendengar satu ilustrasi atau kisah tentang seorang raja yang tua. Ada satu kisah di mana ada kerajaan dengan raja tua yang sangat baik hati yang dicintai rakyatnya. Suatu kali, sang raja ini mau belusukan ke rumah-rumah. Dan ketika mendengar berita bahwa raja tua yang baik hati ini mau belusukan ke rumah-rumah, rakyat semuanya pada gempar. Mereka sangat mencintai raja ini dan tentu sangat senang kalau mendengar bahwa raja tua ini mau mengunjungi mereka secara pribadi, jadi secara langsung. Jadi yang mereka lakukan adalah mereka mempersiapkan baik-baik apapun yang mereka dapat lakukan untuk menyambut sang raja yang baik hati ini yang mereka sangat cintai. Kemudian mereka memasak masakan yang enak dan apapun segala upaya yang dapat mereka lakukan, menghiasi rumah misalnya, mendekorasi segala jalan-jalan yang rusak diperbaiki. Ada lampu-lampu yang bahkan mereka takutkan kalau raja datang malam hari. Jadi mereka harus pasang lampu-lampu yang begitu indah. Nah, kemudian satu hari mereka menunggu. Raja tidak pernah mengatakan kapan dia akan datang. Jadi mereka menunggu. Kemudian 2 hari ditunggu, raja tidak datang juga. Kemudian 1 minggu mereka menunggu. Kok raja nggak datang-datang ya? Kemudian 2 minggu sudah mereka menunggu. Raja tidak datang-datang juga. Jadi raja tidak muncul-muncul. Justru ada satu peristiwa yang aneh yang terjadi di masa-masa ini. Datang seorang asing, orang tua yang dari pintu ke pintu meminta makan. Orang tua ini tampilannya sangat busuk. Kemudian rakyat merespons bahwa hal ini sangat aneh dan tidak layak jika raja datang dengan dibarengi kakek tua yang miskin. Mereka bilang, kok peristiwa aneh, apalagi orang tua ini mereka nggak kenal. Begitu. Kemudian beberapa minggu setelahnya ada pengumuman dari istana mengatakan, raja sudah belusukan dari pintu ke pintu. Akhirnya seluruh rakyat kaget. Mereka bilang, hah? Kok bisa? Kok kami nggak tahu? Mana ada? Kami sudah persiapkan dengan baik. Kok raja sudah datang? Apa ini ada kesalahan atau gimana? Akhirnya mereka tanya ke RT RW, Pak RT, Pak RW, pimpinan dari daerah-daerah masing-masing.
mengatakan, sang raja nggak pernah datang kok. Nggak pernah. Nah, mereka juga nggak tahu. Kemudian ada pengumuman lanjutan dari pihak istana mengatakan, raja sudah datang belusukan ke rumah-rumah, tetapi dalam rupa seorang tua. Akhirnya rakyat merespon kembali, oh kalau itu pernah ada, tapi bagaimana bisa? Kok raja tidak kelihatan megah? Ya, bukan salah kita dong, salah raja. Kan kita sudah persiapkan dengan baik. Kok raja datang seperti itu? Kita sudah pasang lampu-lampu yang indah, kita sudah dekorasi, buat jalan yang baik-baik, kita sudah masak makan. Tapi yang datang malahan orang yang nggak kami kenal, orang tua yang sangat lusuh. Ya bukan salah kami dong. Bukan salah rakyat, bukan salah dari semua. Yang salah adalah raja. Nah, begitulah yang terjadi sekitar 2000 tahun yang lalu. Manusia, umat Tuhan mengharapkan bahwa Tuhan datang dengan kemegahan dalam rupa Mesias yang agung. Ia diharapkan membebaskan umatnya dari penindasan dengan kemegahan. Tapi mereka, manusia, umat Tuhan itu tidak berpikir bahwa ia akan datang dengan segala kehinaan. Dan kedatangan Tuhan, Sang Raja Agung, Sang Raja yang luar biasa yang dicintai rakyat itu, luput dari kita manusia. Slide selanjutnya. Bagaimana yang terjadi ketika Kristus, Tuhan yang menjadi manusia, Raja yang agung yang menjadi manusia yang hina itu? Apa yang terjadi ketika the first Noel, Natal yang pertama, ketika Kristus lahir? Mari kita bayangkan yang terjadi di Bethlehem sekitar 2000 tahun yang lalu. Terjadi satu sensus besar dari Kaisar Romawi. Di masa itu wilayah orang Yahudi di Palestina itu dikuasai oleh Kekaisaran Romawi. Setelah kerajaan Yunani runtuh, kerajaan Romawi masuk, mereka menguasai, dan Kaisar memberikan perintah untuk melakukan sensus besar-besaran. Jadi apa yang terjadi adalah banyak orang yang pulang kampung. Dan orang-orang dari berbagai golongan kelas sosial pulang kampung dan menceritakan keberhasilan-keberhasilan mereka. Ada gembala-gembala yang dari kalangan ekonomi sosial yang bawah, itu menceritakan keberhasilan-keberhasilan mereka. Wah, kami sudah ada keberhasilan di tempat ini, ada keberhasilan di sana, di kampung yang lain. Ada juga gembala-gembala yang juga dari kalangan kelas bawah, bisa saja ngobrol-ngobrol, meratapi nasib buruk mereka. Waduh, kenapa kami seperti ini? Hidup kok susah-susah terus ya di sini. Di Bethlehem kok nggak berubah-berubah gitu. Nah, selain para gembala ada juga teolog-teolog, ahli-ahli agama yang ngobrol-ngobrol tentang bagaimana terjadi apa yang terjadi di masa itu. Di mana, kapan ia datang? Dan mereka mendiskusikan, tentunya ada Mika 5 ayat 1. Hai Bethlehem Efrata, engkau yang terkecil dari antara Yehuda. Dari situ akan lahir Sang Mesias. Dan orang-orang itu pikir, wah benar, di kota ini, kota kecil ini, Mesias itu akan lahir. Tapi gimana ya? Dan di kota kecil ini juga ada satu pasangan muda, Yusuf dan Maria. Seorang perempuan muda yang mau melahirkan. Nah, mari kita lihat
bagaimana keadaan pasangan muda ini? Pasangan muda ini adalah pasangan yang miskin. Mereka bukan orang kaya. Mereka jalan kaki dari kampung halaman mereka, karena kita tahu kampung halaman Tuhan Yesus ada di Nazaret. Nah itu kita orang Kristen juga dikatakan orang Nasrani karena kita berasal dari pengikut Kristus Yesus yang adalah orang Nazaret. Karena itu dikatakan Yesus orang Nazaret. Kampung halamannya ada di Nazaret. Jadi Nazaret itu terletak di paling utara, paling utara dari Palestina. Jadi ada 3 provinsi tiga provinsi Romawi pada waktu itu. Paling utara itu adalah provinsi Galilea, di situ ada Nazaret ada di situ. Kemudian di tengah ada namanya provinsi Samaria, dan di selatan ada yang namanya provinsi Yudea. Nah, di provinsi Yudea ini terletak kota Bethlehem. Jadi bayangkan satu pasangan ini, 2 orang muda ini jalan kaki dengan Maria yang hamil 9 bulan. Mereka harus jalan kaki dari utara, dari Nazaret ke Bethlehem untuk melakukan sensus. Kenapa? Karena Yusuf adalah keturunan Daud. Kampung halaman Daud adalah di Bethlehem. Nah, di situ kalau kita baca Lukas pasal 2 ayat 7b, tadi dikatakan tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Nggak ada tempat lagi. Apa benar-benar nggak ada? Atau pertanyaannya, tidak disediakan tempat bagi mereka. Kenapa nggak disediakan? Kenapa nggak ada tempat? Karena mereka miskin. Coba bayangkan, kalau mereka itu bukan orang miskin, mungkin saja lebih cepat untuk mendapatkan tempat. Banyak yang menolak, yang mau melahirkan itu. Maria yang hamil 9 bulan. Rupanya dia kelihatan lusuh, miskin, datang mengetuk pintu rumah ke rumah untuk mencari tempat penginapan, karena keluarga mereka di situ kan mereka sudah lama di Nazaret. Jadi ke situ mencari tempat penginapan. Lusuh, miskin, datang dengan sandal jepit. Tapi andai kata Maria datang pakai misalnya kalau zaman modern ya, dia datang mengetuk pintu dengan Louis Vuitton, dia bawa tas yang begitu megah, atau Yusuf datang dengan bawa Lamborghini, pasti sekejap saja ketika mereka mengetuk pintu, oh mari masuk, walaupun udah agak full, oh pakai saja ruang keluarga kami, jadi tempat tinggal kami. Nanti kami cari tempat kamar yang lain, kamar yang paling istimewa. Tapi itu hanya seandainya saja. Seandainya kita ada di situ, mungkin kita juga yang mau sambut. Waduh, kok ini masa Maria dan Yusuf ini orang yang dipilih Tuhan untuk melahirkan Sang Mesias. Tapi sayang kita nggak ada di situ. Dan sekali lagi, kedatangannya luput bagi kita manusia. Jadi kisah The First Noel menjadi kisah yang menyedihkan. Sangat menyedihkan bagi kita. Raja yang agung datang harus lahir di kandang binatang. Dibaringkan di dalam palungan. Kalau kita bilang palungan udah biasa ya. Bahasa Inggris juga pakai kata in the manger. Tapi kata manger, palungan ini udah biasa ya bagi kita. Setiap Natal kita baca. Tapi coba kita terjemahkan apa makna palungan ini. Tempat makanan binatang. Dia dilahirkan, dibaringkan di dalam tempat makan binatang. Betapa menyedihkan. Mari kita lihat slide selanjutnya. Hari ini tanggal 27 Desember kita sudah melewati Natal 2020. Dan kebanyakan kalau kita merayakan Natal identik dengan hari yang paling bahagia. Di sini ada beberapa foto-foto kalau kita lihat.
pohon-pohon terang yang begitu terang gemerlap, yang begitu indah. Natal identik dengan kata joy, merry, happy. Jadi begitu luar biasa, sukacita. Dan Natal pun sudah berkontekstualisasi dengan berbagai budaya. Kalau di budaya Eropa ada Sinterklaas misalnya. Bahasa Inggrisnya Santa Claus. Bahasa Indonesia kita ambil dari bahasa Belanda, Sinterklaas. Dan biasanya budaya Belanda ini ya masih terbawa sampai sekarang di Indonesia, walaupun sebenarnya budaya ini agak rasis kalau dilihat dari kacamata Eropa sekarang. Seorang Sinterklaas kalau dia datang ke rumah-rumah biasanya ada Zwarte Piet. Zwart artinya hitam, jadi Piet hitam. Nah, ini dan Piet hitam ini biasa digambarkan sebagai seorang yang jahat gitu. Dan kalau di Manado ya tahun ini nggak ada karena corona ya. Tapi biasanya kalau Natal itu tanggal 5 Desember sampai 15 itu ada perayaan Sinterklaas. Ini Zwarte Piet ini digambarkan sebagai iblis malahan. Kalau dia udah pakai arang semua orang, nah ini agak rasis sebenarnya. Jadi orang di Eropa udah nggak pakai Zwarte Piet. Ini udah pakai arang semua, terus ada tanduk-tanduk untuk menakuti anak-anak. Jadi kalau di Eropa dan Amerika biasanya anak-anak gembira sekali untuk menyambut Sinterklaas misalnya di masa Natal karena mau dapat hadiah. Kalau di kampung halaman saya dengan Bro Henry, kita kalau anak-anak kalau kita lihat mereka mau menyambut Sinterklaas bukannya senang tapi mereka sangat takut. Wah, ada Sinterklaas. Kalau ada tetangga saya dulu anak kecil, dia kalau dengar kata Sinterklaas saja, ada Sinterklaas, ini Sinterklaas mau tangkap. Sinterklaas mau tangkap, mau diisi di karung. Nah, jadi anak-anak malahan jadi takut dengan Sinterklaas. Nah, kita lihat bahwa Natal sudah berkontekstualisasi. Sudah banyak sekali sukacita yang kita lakukan untuk merayakan Natal. Bagaimana kita melakukan kegiatan-kegiatan untuk dapat merayakan Natal dengan begitu meriah dan yang paling utama adalah sukacita. Bahkan ada pohon terang. Kalau di sini di Jerman biasanya ada pasar Natal, tapi ya sekali lagi karena corona ini semua batal semua. Nah, budaya Natal ini sangat ditunggu-tunggu. Bahkan orang menunggu Natal dari dia tanggal, kalau saya ingat di kampung halaman di Manado, dari tanggal 27 Desember sudah, wah, Natal sudah lewat, kita menunggu lagi Natal yang baru di tahun yang depan, di tahun yang datang. Nah, kalau di tempat kami di Manado, budaya Natal itu dari bulan Oktober sebenarnya udah biar, tapi September belum lah. Mulai Oktober sudah pasang pohon terang. Sampai dia ada masa-masa Advent. Ada beberapa acara-acara Natal sampai acara kuncikan di bulan Januari. Jadi perayaan Natal dari Oktober sampai Januari masih ada terus. Bahkan ada acara-acara Natal sampai Februari. Sangat meriah. Jadi perayaan Natal ini menjadi momentum di mana kita begitu sukacita. Pokoknya Natal adalah hari yang ditunggu-tunggu. Dan bahkan ada beberapa tradisi yang menjadikan Natal ini bukan lagi perayaan keagamaan. Misalnya di Jepang, di Eropa juga ada, di Amerika juga. Itu walaupun bukan orang Kristen, tapi mereka merayakan Natal. Mereka merayakan sama-sama, siapapun mereka, bahkan yang tidak seagama dan juga ateis yang tidak beragama, itu merayakan Natal. Kenapa? Karena Natal sudah mengudaya. Natal sudah bukan lagi sekedar perayaan orang Kristen. Jadi sudah sangat meriah. Mari kita lihat slide selanjutnya. Nah, Natal memang telah berkontekstual. Tapi apa sebenarnya makna Natal itu? Nah, kata selamat Natal, selamat hari lahir, Natal berasal dari kata Natal artinya lahir, kelahiran,
Tapi siapa? Ya kita tahu bersama bahwa selamat Natal, selamat hari lahir itu adalah selamat hari lahirnya Tuhan Yesus kita. Bukan Sinterklas, bukan Suar Tepit, bukan siapapun dia yang lahir di tanggal 25 Desember. Tapi Kristus yang lahir, Tuhan yang menjadi manusia, itulah yang kita rayakan. Nah, ada bahasa Arab untuk kata selamat Natal dan selamat ulang tahun ini sebenarnya agak-agak mirip. Jadi kalau orang mengatakan selamat hari ulang tahun juga itu sebenarnya selamat Natal dalam bahasa Arab pakai istilah Aid Milad Majid. Aid Milad Majid, Aid artinya perayaan atau hari raya. Milad artinya kelahiran. Majid itu artinya mulia. Jadi Majid. Ya, Aid Milad Majid. Selamat hari raya kelahiran yang mulia. Ada frasa yang lain untuk mengucapkan selamat Natal dalam bahasa Arab adalah Aid Milad Sa'id. Di Aid Milad, Aid artinya ya seperti penjelasan tadi. Hari raya Milad kelahiran Sa'id. Sa'id adalah sukacita ya. Dalam bahasa Inggris. Merry Christmas. Ada kata Merry. Merry artinya apa? Sukacita. Sukacita Natal. Bahasa Jerman juga sama. Frohe Weihnachten. Frohe artinya froh. Orang merasa gembira, sukacita. Bahasa Indonesia ada kata selamat Natal dalam istilah perayaan. Di balik makna ucapan selamat Natal ini, kita mendapatkan makna bahwa perayaan ini adalah perayaan yang mulia, yang memberikan keselamatan, dan bahkan perayaan sukacita. Next slide. Apa yang mulia dan apa yang sukacita sebenarnya? Bahwa Dia Tuhan yang megah, yang hebat, Raja yang agung itu datang turun ke dunia, hadir dalam kesederhanaan. Jadi jangan kira yang mulia itu melulu kemegahan. No, bukan. Dia bukan melulu kemegahan. Berita Natal dibawa pertama kali menurut Injil Lukas seperti yang kita baca tadi pada para gembala upahan, orang dari kalangan kelas bawah, orang dari kalangan yang banyak tidak menganggap mereka sebagai para pekerja yang diagungkan. Siapa gembala-gembala ini? Kenapa mereka? Berita sukacita itu menurut Injil Lukas dibungkus dengan kesederhanaan, kerendahan, dan bahkan kehinaan. Ada gembala domba, upahan, yang mana pekerjaan ini bahkan ada yang menafsirkan sebagai pekerjaan yang hina dan rendah. Itu sama dengan apa yang terjadi dalam kehidupan Kristus. Ada daftar kehinaan atau kesederhanaan dalam kelahiran Kristus. Saya mau mendaftarkannya, antara lain yang pertama adalah dia lahir di kandang dan dibaringkan di tempat makan hewan. Kalau kita bilang, wah ini tempat makan hewan, kita tahu ini jorok. Di zaman sekarang saja kita tahu tempat makan hewan itu jorok. Apalagi 2000 tahun yang lalu, yang orang-orangnya juga masih dalam budaya hidup yang ya belum standar modernnya. Hidup manusia juga masih agak jorok. Cukup jorok kalau kita lihat dari kehidupan, dari kacamata modern. Apalagi hewan-hewan. Dan dia lahir di kampung kecil. Ini kalimat ayat 1 dikatakan, hai engkau Bethlehem Efrata, engkau yang terkecil di antara Yehuda. Bahkan orang tua dirundung masalah sosial. Coba kita bayangkan apa yang terjadi kepada Maria dan Yusuf yang waktu itu masih bertunangan. Belum menikah ya, waktu berita kehamilan Maria itu datang. Maria dan Yusuf belum menikah. Dan bayangkan apa yang Yusuf rasakan waktu mendengar berita bahwa tunangannya ini sudah hamil. Kok saya jaga-jaga, dia udah hamil. Dari mana? Siapa yang nggak sakit hati? Belum menikah,
Dia belum menyentuhnya sama sekali. Bagaimana kalau orang lain dengar? Oh, dia sudah hamil sebelum mereka nikah. Matius juga mengatakan, Yusuf seorang yang baik hati, karena itu dia tidak mau menceraikan tunangannya itu, dan akhirnya mereka menikah. Nah, di sini ada permasalahan sosial. Bayangkan saja apa perasaan mereka ketika tahu bahwa Maria hamil sebelum nikah. Walaupun ya kita tahu dia hamil bukan karena manusia, dari Tuhan. Dan dia, Kristus, lahir dalam keluarga yang miskin, dari bangsa yang terjajah. Masa itu Romawi menjajah mereka. Jadi bukan cuma Romawi sebenarnya. Sebelum Romawi ada Yunani, sebelum Yunani ada Persia, sebelum Persia ada Babilonia, ada Mesir. Jadi dijajah, bangsa yang tertekan. Tapi justru Tuhan memakai yang terendah itu untuk yang termulia. Peristiwa yang dinanti-nantikan orang-orang Yahudi yang harusnya semarak, glamor, datang dengan cara yang sederhana. Tuhan datang dengan cara yang begitu tidak kita harapkan. Kita sering memaknai Natal dengan cara-cara yang ada yang memaknainya dengan sangat glamor. Begitu mewah. Tidak salah. Siapa bilang itu salah? Karena kita suka cita. Tidak ada yang salah dari situ. Tapi kadang kita lupa dengan orang-orang yang juga mengalami penderitaan waktu tidak bisa merayakan Natal. Dan saat ini juga kita mengalami pergumulan dalam merayakan Natal karena kita berada dalam pandemi. Atau jika kita juga dalam keadaan susah dan terpuruk meratapi diri, di mana kita mengalami kesusahan pada saat ini. Selanjutnya, slide selanjutnya. Apa makna Natal bagi umat manusia? Manusia yang berdosa dan layak dihukum itu justru akan ditebus Tuhan pada hidup kekal, berpuncak pada kematian dan kebangkitannya lewat kedatangannya pada peristiwa Natal. Tidak akan ada Paskah tanpa Natal. Paskah adalah puncak penyelamatan Kristus, tapi tidak akan ada Paskah tanpa Natal. Itulah sukacita itu. Lihat para gembala, awalnya mereka takut. Ketika sukacita Natal menghapus ketakutan. Jadi, apakah kita sedang dalam ketakutan? Berada dalam permasalahan di tahun 2020 ini. Jadi semua orang di dunia mengalami permasalahan pandemi. Apakah kita mengaratapi hidup kita seperti para gembala? Kita semua ditimpa saat ini dengan corona. Tak bisa merayakan Natal. Jadi tema kita hari ini adalah Christmas at home. Kita merayakan Natal di rumah. Kita tidak pergi ke gereja. Dan kita dirundung dengan permasalahan yang global, bukan cuma kita saja. Atau apakah kita seperti Yusuf dan Maria yang seakan tidak punya jalan keluar ketika situasi yang sangat berat menghimpit? Berada dalam pergumulan yang begitu berat menghadapi 2021. Kita berpikir, ya sampai saat ini juga banyak orang yang berpikir, apakah 2021 akan sama lagi dengan 2020 dengan pandemi yang tidak berakhir. Bahkan ada berita beberapa minggu lalu dari Inggris sudah ada mutasi virus. Virusnya sudah lebih cepat menyebar dan bukan cuma COVID-19 tapi jadi corona yang baru dari Inggris. Penerbangan dari Inggris ke Jerman ditutup semuanya. Tapi saya baru dengar berita juga ada seorang perempuan yang lolos dengan virus itu masuk ke Jerman. Apakah kita mengalami ketakutan? Kita takut 2021 virus dari Inggris masuk ke Indonesia misalnya. Kita sudah dapat virus dari Asia, kita dapat virus sekarang dari Eropa. Nah, apakah ketakutan-ketakutan ini yang membawa kita dalam keadaan yang tertekan? Kita lihat slide selanjutnya. Ingat, Tuhan datang membawa sukacita besar. Di Lukas 2 ayat 10 mengatakan begini. Saya baca dari bahasanya yang bahasa asli, karena Alkitab kita punya bahasa asli, dia tidak langsung ke bahasa Indonesia. Perjanjian Lama dia dua bahasa kuno, bahasa
Ibrani dan bahasa Aram. Perjanjian baru dia menggunakan bahasa Yunani kini atau Yunani koine. Nah, di sini teksnya berbahasa Yunani. Itu saya kadang salut dengan saudara-saudara kita orang Muslim yang masih mempertahankan bahasa asli kitab suci mereka gitu. Kenapa harus pertahankan bahasa asli? Karena ada makna yang lebih dalam kalau kita membacanya dari bahasanya yang asli. Begitu cuma langsung ke bahasa Indonesia, banyak sekali makna yang hilang dari bahasa asli karena tidak mungkin ada semua makna dapat kita terjemahkan secara gampang. Nah, saya baca dari bahasa yang asli, dikatakan begini, "Mi foviste, jangan takut, itu hari evangelisme ini, sebab sesungguhnya aku membawa kabar baik kepada kalian. Haran megalin itis este, yakni sukacita besar bahasa Yunani, haran megalin, paditolaon, untuk semua bangsa." Jadi dikatakan lagi, jangan takut sebab sesungguhnya aku membawa kabar baik kepada kalian, yakni sukacita yang besar untuk semua bangsa. Nah, ada janji Tuhan. Kita lihat ke slide selanjutnya. Ada janji Tuhan lewat berita Natal. Dikatakan bahwa mi foviste, jangan takut. Janganlah kalian takut. Jadi ada kata foviste, fovo artinya takut, ketakutan. Ada kata fobia, bahasa Yunani, masuk ke bahasa Inggris jadi fobia. Bahasa Indonesia juga masuk. Kita menggunakan yang menjadi jadi. Semua kita sudah takut dengan permasalahan psikis. Nah, kata jangan takut ini, mi foviste, muncul di Matius pasal 1 ayat 20. Ketika berita Natal sampai kepada Yusuf. Jangan takut Yusuf, engkau mengambil Maria sebagai istrimu. Karena bayi yang lahir itu adalah dari Tuhan. Jangan takut. Kemudian Lukas pasal 1 ayat 30. Jangan takut hai Maria, kalau kamu sudah sampai hamil, karena bayi yang ada dalam kandunganmu itu adalah dari Tuhan. Lukas 2 ayat 10 kepada gembala-gembala yang kita baca tadi. Jangan takut hai gembala-gembala. Karena ada sukacita besar, mereka ketakutan, mereka ditimpa permasalahan mungkin dalam pekerjaan mereka. Tapi Tuhan mengatakan, jangan takut. Mi foviste, jangan kalian takut. Karena apa? Sekali lagi, ada janji Tuhan, yaitu haran megalen, sukacita yang besar, sukacita yang begitu luar biasa. Jadi Tuhan mengganti ketakutan, permasalahan, dosa, bahkan maut itu dengan sukacita yang besar. Jangan takut dengan corona. Jangan takut kalau saat ini kita masih beribadah di rumah-rumah. Christmas at home masih saat ini sampai saat ini. Jangan takut. Karena Tuhan memberikan hidup kekal untuk hidup manusia dan seluruh umat manusia, bahkan seluruh bangsa. Kepada seluruh bangsa, kepada setiap kita yang percaya. Bahkan semua orang dengan kelahiran Kristus. Jadi ingat bahwa Tuhan berjanji mengganti masalah kita dengan sukacita yang besar dan menyertai kita menghadapi 2021. Jadi Merry Christmas. Selamat Natal. Selamat Natal yang bersukacita. Merry. Aid Milad Sa'id. Selamat Natal yang penuh sukacita. Frohe Weihnachten, bahasa Jerman. Selamat Natal sekali lagi dengan penuh sukacita. Dan sekali lagi, selamat kita merayakan hari Natal, kelahiran Tuhan Yesus Kristus, dan Tuhan memberkati kita dengan penuh sukacita tanpa ketakutan. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, Bapa yang kami sembah di dalam Kristus Yesus. Kami tahu ya Tuhan, bahwa pada saat ini kami merayakan Natal di rumah kami masing-masing. Mungkin ada ketakutan ketika kami menghadapi pandemi ini. Tuhan, kami tahu bahwa kami kadangkala dan seringkali bahkan
tidak mampu mengatasi ketakutan kami. Tapi kami yakin dan percaya Tuhan, lewat berita Natal bahwa jangan takut, ada sukacita besar bagi kami. Di tahun yang akan datang, di hari-hari yang akan datang, Engkau Tuhanlah yang mengubahkan segala ketakutan ini menjadi sukacita yang begitu luar biasa. Jauhkan kami dan pulihkan dunia ini dari segala sakit, penyakit, pandemi, corona. Tuhanlah yang memberikan kami kebebasan sekali lagi bagi seluruh kami yang ada di dunia untuk tetap merasakan sukacita di dalam kami hidup di dunia ini. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke, terima kasih untuk hambanya yang sudah menyampaikan firman Tuhan. Sebelumnya ada haleluya semuanya. Boleh dinyalain, kita lambaikan tangan. Haleluya. 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 Acara selanjutnya sebelum Malam Kudus, kita akan melihatkan persembahan pujian dari Yabes Ministry. Nanti boleh disiapin. Kalau udah, boleh diputerin. Seperti palungan, layakkanlah hatiku menyambutmu Tuhan. Seperti emas kemenyan dan mur, biar hidupku berkenan padamu. Sebab Natal tak akan berarti tanpa kasih-Mu. Lahir di hatiku hanya bersama-Mu, Yesusku, rasakan selalu. Indahnya Natal di hatiku. Seperti palungan, layakkanlah hatiku menyambut-Mu Tuhan. Seperti emas kemenyan dan mur, biar hidupku berkenan padamu. Sebab Natal tak akan berarti tanpa kasih-Mu. Lahir di hatiku hanya bersama-Mu, Yesusku, rasakan selalu. Indahnya Natal di hatiku. Sebab Natal takkan berarti tanpa kasih-Mu. Lahir di hatiku hanya bersama-Mu, Yesusku, rasakan selalu. Indahnya Natal di hatiku. Indahnya Natal di hatiku. Indahnya Natal di hatiku. Oke, haleluya. Terima
terima kasih untuk persembahan pujiannya dari Yabes ya. Sebentar kita kan mau malam kudus. Kita siapin lilin, kalau nggak ada lilin kita nyalain flashlight aja dari HP. Kayak gini. Boleh disiapin ya. Ini hanya untuk acara malam kudus aja sih, buat kalau bisa lampunya dimatiin boleh, tapi aku nggak bisa, jadi pakai flashlight gini ya. Soalnya pagi masih terang. Disiapin aja flashlightnya. Nanti malam kudus ada videonya ya, Kak? Nanti akan dinyanyikan sama Ica, Malam Kudus. Ya, nanti kita ikutin aja. Oke. Silakan, Ca. Tunggu dulu. Yoko lagi matiin lampunya di dapur, kayaknya itu lama. Dia ambil lilin. Oke. Silakan, Ca. Mungkin sambil Ica nyanyikan lagu ini kan hanya sekedar mungkin ya kita memperingati ya gitu. Tapi seperti tadi ya saya tambahkan dikit ya, sharing dari Pastor Zendri bahwa kita tinggal merayakan, kita memang tidak ada waktu Yesus lahir, tapi ketika kita merenungkan gitu ya, 2000 tahun yang lalu itu bagaimana Sang Juru Selamat yang setiap menit, setiap jam, setiap hari, setiap saat teduh kita berseru, kita berdoa kepada Dia. Dan sekarang kita boleh merenungkan ya. Agak terharu juga sih ya teman-teman, karena baru tahun ini mungkin catatan sejarah atau kita merayakan Natal di rumah masing-masing ya pakai misalnya handphone dan untuk merayakan sukacita besar itu loh gitu. Jadi sambil Ica nyanyikan lagu ini mungkin kita juga boleh merenungkan gitu ya. Oke, silakan, Ca. Mau berapa kali, Kak? Jadi ya. Malam kudus, sunyi senyap, bintangmu gemerlap, Juru Selamat ada datang di dunia. Kristus anak Daud, Kristus anak Daud. Oke, boleh dinyalakan lagi. Silakan, Han. Oke, terima kasih atas partisipasinya. Selanjutnya kita akan mendengarkan kesaksian dari saudara kita Vera. Boleh Vera bersaksi untuk kita semua? Mungkin habis Vera dan Moren mungkin ya. Boleh sharingkan kesaksian yang luar biasa lah, boleh memberkati kita. Boleh, waktu dan tempat. Vera, silakan. Selamat siang semuanya. Sebelumnya kedengeran nggak suaranya? Kedengeran ya. Puji Tuhan,
kalau saya boleh ada sampai saat ini itu semua kemurahan Tuhan. Awal Desember kemarin, tepatnya tanggal 4 dan tanggal 5, di awal Desember banget kita swab gitu kan. Dan tanggal 4 juga tanggal 5 kita ikut swab di 2 tempat yang berbeda. Dan dua-duanya hasil swabnya mengatakan kalau saya, adik saya, dan mama saya positif COVID-19. Sebelumnya, tanggal 28 November, ayah saya dipanggil Tuhan karena henti jantung. Dan pada hari itu juga, di Sabtu pagi, mungkin sekitar pukul 6, sebelum ayah saya meninggal, beliau dikatakan suspek corona. Jadi, dari situ, saat pagi-pagi mungkin jam 6 itu Papa dibilang suspek corona, setengah 10 beliau mungkin henti jantung gitu kali ya, kayak serangan jantung gitu, saya juga kurang tahu pastinya seperti apa, dan beliau meninggal dunia. Lalu beliau dikuburkan secara dengan menggunakan protokol kesehatan, jadi nggak ada acara, langsung dikuburin gitu ya, di sore harinya. Dan karena Papa dibilang suspek corona, kami harus swab gitu ya, untuk mengetahui kita COVID atau enggak. Masalahnya kita tuh nggak percaya kita COVID gitu loh, karena sebelum ayah saya sakit dan dirawat, dari kita berempat sekeluarga, yang pertama kali sakit di rumah ini adalah Mama. Mama mulai nggak enak badan, dan Mama itu tenaga medis. Beliau adalah seorang bidan. Mama nggak enak badan, dan dia juga sebenarnya dari kantornya selalu, dari selama pandemi ini, beliau dan teman-temannya, staf tenaga medis itu selalu ada kayak swab atau apa namanya deh? Rapid gitu, secara rutin gitu dari kantornya. Waktu Mama sakit, Mama melakukan rapid gitu ya, dan hasilnya negatif. Makanya kami nggak curiga kalau kami kena COVID gitu. Hasilnya negatif, dan ternyata Mama sakit tifus gitu, sakit gejala tipes dan masalah lambung aja. Nah, setelah itu Papa hari Rabu dirawat, dan hari Sabtu beliau meninggal. Dan setelah itu kita swab, dan benar aja kita positif COVID-19. Padahal sebelumnya Mama udah rapid dan hasilnya negatif gitu ya. Setelah itu, tanggal 5 kami mencoba untuk ke rumah sakit, karena saya takutnya COVID-19 yang ada di dalam tubuh saya dan keluarga saya ini, virusnya kayak virus yang berbahaya gitu ya, karena COVID-nya atau emang udah waktunya karena beliau serangan jantung. Karena sebelumnya Papa itu punya penyakit bawaan jantung, dan emang beliau tuh dibilangnya hidupnya emang kayak 50-50. Jadi Papa tuh sebenarnya bisa meninggal kapan aja karena jantung gitu. Selama 2 minggu saya dirawat di isolasi di Rumah Sakit Umum Cianjur. Saya, Mama, dan adik saya, puji Tuhan, swab ketiga, di swab pertama tanggal 4 dan tanggal 5, swab kedua 1 minggu setelahnya, dan swab ketiga, puji Tuhan, di swab ketiga kita bertiga semuanya boleh dinyatakan sembuh gitu ya. Saya berdoa sama Tuhan, semoga kita sembuhnya bareng-bareng gitu, karena selama di sana saya juga mendengarkan cerita dari beberapa teman-teman atau orang-orang yang bersama saya di isolasi karena terikat COVID-19 ini. Ada yang misalnya satu keluarga, ada suami dan anaknya dulu yang negatif, baru nanti istri dan anaknya yang lain nyusul gitu ya. Puji Tuhan kita bertiga boleh sembuh dengan secara bersamaan, sehingga kami bertiga boleh cepat-cepat hari Sabtu
pagi kita di swab, yang ketiga Sabtu sore hasilnya udah keluar, dan puji Tuhan langsung negatif, malamnya kami udah langsung disuruh pulang, karena kan bahasanya kita udah sembuh, terus di sana tempat orang-orang yang diisolasi, jadi kita harus benar-benar langsung keluar, padahal itu hari Sabtu gitu ya. Kita boleh keluar, kita boleh ke rumah, sekarang kita lagi diisolasi lagi, maksudnya kayak nggak usah kemana-mana dulu, biar badannya benar-benar fit dulu. Itu semua kemurahan Tuhan gitu ya. Buat teman-teman yang merasa dari pengalaman saya, buat teman-teman yang nggak enak badan misalnya, gejalanya benar-benar sepele teman-teman. Untuk mama saya, gejalanya kayak orang biasa aja, beliau tuh cuma nggak enak badan dan demam. Kalau saya beneran kelihatan gejalanya tuh hilang indera penciuman, itu udah jelas-jelas saya COVID gitu ya. Untuk mama saya itu kayak orang nggak enak badan, dan beliau rapid dan hasilnya negatif. Jadi kalau emang maksudnya teman-teman mau lebih pasti lagi, saya sarankan untuk swab. Swab udah banyak sekarang tempatnya, bisa di mana aja gitu ya. Entah di klinik swasta atau di rumah sakit umum aja udah bisa gitu. Soalnya kayak saya nih bahasanya, mungkin kami semua terlambat gitu ya. Terlambat mengetahui kalau kami ini kena COVID-19 gitu. Sehingga ya walaupun maksudnya nyawa kita ada di tangan Tuhan, setidaknya kita berusaha kan menjaga tubuh ini gitu ya. Anugerah ini dari Tuhan, kita berusaha menjaga gitu. Berjaga-jaga. Ya, kalau saya simpulkan ya, selama saya di karantina ini, emang beneran ada orang yang meninggal karena COVID doang. Bukan, maksudnya kan kebanyakan yang kita tahu orang yang meninggal karena ada penyakit bawaan juga, misalnya dia ada sakit jantung kayak papa saya, atau ada penyakit kronis lainnya. Tapi emang beneran ada teman-teman yang kena COVID-19 dan dia meninggal. Salah satu yang saya ambil misalnya Kepala Dinas Pariwisata Cianjur. Beliau bapak-bapak, beliau juga hari meninggalnya hampir sama, maksudnya beda sehari gitu sama papa, dan beliau juga terkena COVID. Beliau tuh pure COVID doang, nggak ada penyakit bawaan lainnya, dan beliau meninggal gitu ya. Jadi penyakit ini bukan nyerang badan kita doang, tapi nyerang mental kita. Jadi kalau dengar cerita dari istrinya, almarhum ini langsung kayaknya shock kali ya, atau down gitu mentalnya karena dia COVID, sehingga karena dia down mentalnya, penyakitnya mungkin merajalela, imunnya jadi turun, jadi anjlok, dan ya itu semua berkat kemurahan Tuhan kalau saya boleh sampai saat ini masih dikasih kesempatan umur sama Tuhan ya. Kita nggak ada yang tahu, maksudnya kita akan pergi ke sana dengan cara seperti apa gitu ya. Tapi dulu awal-awal saya divonis saya kena COVID, doa saya adalah, Tuhan tolong jangan ambil lagi orang-orang yang saya kasih, misalnya adik saya atau mama saya, karena saat itu mama juga kena tifus dan ada masalah lambung gitu. Beliau demam lama banget, nggak enak badannya. Saya tuh deg-degan gitu ya. Ya Tuhan jangan kau ambil lagi dulu gitu ya, orang tua dari kami atau adik saya atau saya sendiri gitu. Karena penyakit ini nyerangnya ke sistem pernafasan kita. Ya nafas kita nggak nafas semenit juga bisa-bisa kan gitu ya. Saya dari sini juga menyadari betapa Tuhan baik gitu ya, ngasih kita bisa bernafas dengan lancar, karena orang-orang yang kemarin terinfeksi COVID itu emang beneran teman-teman, nggak bisa nafas tuh beneran ada gitu ya. Ada yang sampai pakai alat bantu pernafasan, ada yang saturasi oksigennya jelek. Saturasi oksigen itu sekitar 88% itu atau di bawah 90% itu dibilang jelek gitu ya. Puji Tuhan kemarin saya, mama sama Maureen itu saturasi oksigennya selalu bagus gitu di sana. Walaupun dada saya sempat sesek gitu. Ya pokoknya intinya teman-teman harus berjaga-jaga, berhati-hati,
beneran harus ya 3M itu benar gitu ya. Tapi pun kalau sampai amit-amit terkenal orang-orang yang kita kasihi atau orang-orang yang kita kenal, bahasanya kalau kata perawat yang penting kita bahagia. Kenapa itu aja, maksudnya kita berdoa, kita berusaha bahagia, minum obat, karena penyakit ini emang beneran belum ada obatnya. Jadi emang kalau kita sembuh itu semua karena anugerahnya Tuhan. Di rumah sakit pun saya cuma minum vitamin C, disuntikin vitamin C dan antibiotik juga obat batuk kayak mencegah supaya kita jangan sampai batuk, jangan sampai flu, jangan sampai pilek. Itu doang obatnya, karena emang belum ada gitu obat dari penyakit ini. Yang bisa ngalahin virus ini cuma badan kita sendiri, imun kita sendiri. Berarti ya kita harus cuma bisa minta tolong sama Tuhan kan, karena emang Tuhan doang yang bisa nolong gitu. Manusia aja cuma bisa mencegah, dia nggak bisa mengobati, cuma Tuhan doang. Ya pokoknya itulah teman-teman, emang semua berkat kemurahan Tuhan, harus bersyukur kalau kita boleh ada dalam keadaan sehat. Sehat itu beneran mahal tuh benar gitu ya. Itu aja teman-teman, 3M jangan lupa. Sekian sesi yang saya semoga jadi berkat. Moren mungkin ada tambahan gitu ya, kan sepaket gitu. Terwakilkan aku kira. Oh, udah diwakilkan. Silakan mau tambahan dikit mungkin gitu. Sebelumnya saya mau ngucapin selamat Natal dulu untuk semuanya. Di tahun 2020 ini benar-benar luar biasa ya, ups and down seluruh umat manusia kita rasain di tahun 2020 ini. Saya bersyukur gitu, banyak apa ya, Tuhan kasih lihat gitu bukti cinta kasihnya dia dalam keluarga kami, terutama dalam kehidupan papa gitu ya. Di umur saya yang 19 tahun ini, benar-benar saya terlalu kaget gitu ya. Banyak kejadian-kejadian yang gak pernah saya pikirkan bakal terjadi dalam hidup saya di umur saya yang masih muda gitu, 19 tahun. Ternyata Tuhan izinkan semua itu terjadi, tapi saya tetap bersyukur. Waktu kehilangan papa, waktu kami kena corona gitu, saya cuma minta dalam hati, Tuhan tolong kasih damai dalam hati saya dan keluarga saya gitu. Saya bersyukur masih banyak teman-teman yang support, masih banyak keluarga-keluarga yang support kami dalam doa yang bisa nguatin kita gitu. Pokoknya saya berterima kasih di penghujung tahun 2020 ini banyak kejadian yang luar biasa, tapi Tuhan masih kuatkan kami. Dan semoga di tahun 2021 saya dan keluarga juga bisa menjalani hari-hari lebih baik lagi, lebih dekat lagi sama Tuhan, dan lebih bisa bersyukur lagi atas semua yang telah terjadi. Sekian dari saya, terima kasih. Oke, terima kasih Moren. Tadi saya garis bawahi, nambahin dikit ya, perkataan dari Vera gitu. Kata perawat, ini bahagia aja. Tuh perawat aja tahu, kan kita di Amsal bilang hati yang gembira adalah obat gitu. Jadi untuk kita menghadapi, ya bukan penyakit lah ya, mungkin menghadapi masalah teman-teman, kita nggak tahu juga saudara kita menghadapi masalah di 2021 seperti apa, tapi yang penting kita siap menghadapi itu bersama dengan Yesus yang sudah lahir dalam hidup kita. Gembira. Semangat kita untuk kita menjalani kehidupan ini. Semalam saya ikut penghiburan di Cianjur. Ibu, ada salah satu ibu 1,5 tahun cuci darah gitu. Dia meninggal tanggal 25 Desember kemarin. Beberapa hari sebelum meninggal masih suka kebaktian, masih ibadah karena cuci darah. Tapi semangat hidupnya tinggi gitu. Ya. Oke, puji Tuhan. Terima kasih Vera Moren dan keluarga. Selanjutnya ada pengumuman. Hana, silakan MC. Mau foto dulu apa pengumuman dulu, Kak? Foto boleh, pengumuman boleh. Foto Pengumuman dulu aja ya. Ya, oke. Oke, sebelumnya ada pengumuman sedikit kalau mau ngasih tahu aja kalau misalnya jadwal di Yabes ini kan ada jadwal ibadahnya. Tiap Jumat itu kita ada persekutuan setiap Jumat, mulainya tuh jam 6 sore, jam 8 sore, 8 malam, maaf, jam 8 malam, via Zoom juga.
Nanti kalau buat teman-teman yang mau ikutan persekutuan Yabes setiap hari Jumat, boleh chat ke Henry atau chat yang kenal aja sama yang ada di sini. Boleh ikut bergabung sama kita. Terus pengumuman yang kedua, ibadah Yabes juga ada juga hari Minggu lewat YouTube atau streaming online itu jam 10. Nanti biasanya bisa dibagikan linknya gitu. Nah, itu aja sih yang pengumumannya. Ikutin ibadah Yabes buat teman-teman yang hadir ya. Terus selanjutnya mau lanjut foto ya Kak? Ya, foto. Kita foto sama-sama ya. Teman-teman, Kan Natal di rumah masing-masing kan foto. videonya boleh Oma, agak maju dinyalain. sedikit, Oma. Ya, videonya boleh dinyalain. Oh iya, Oma nggak kelihatan, Ci. Ingin lihat sama Oma. Nah, Rafael. Ini ada teman kita, Sando, dia baru berangkat ke Kalimantan gitu. Baru sampai kayaknya di Kalimantan. Tadi dari Bandung flight Iya, jam baru 8. nyampe Kak. Sorry, Dia baru nyampe. gitu ya. Gabung gitu. Rafa. Yos, siapa yang foto, Yos? Ke-mute. Nanti saya screenshot dari sini. Si Ica belum sama Anugrah. Oh iya. Nah, siap ya. Bentar. Senyum ya, lihat kamera. 1, 2, 3. Bentar. 1, 2, 3. Nah, sip. Bentar, sekali lagi ya, sebentar. Ya. Sekali lagi. 1, 2, 3. Bentar. 1, 2, 3. Oke. Terima kasih. Oke, terima kasih. Udah, Yos? Sudah, Kak, sudah. Oke. Kita akan akhiri Natal kita pada saat ini. Kita akan nyanyikan pujian doa Yabes ya. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Dan kiranya tanganmu menyertai aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa
kesakitan tidak menimpa. Tuhan mendengarkan dan menjawab doaku. Mari kita satu dalam doa. Kami bersyukur untuk kesempatan yang indah, sukacita Natal kami boleh rasakan pada saat ini. Lewat ibadah Natal kami, ya Bes Tuhan, Tuhan sudah memberkati, Tuhan sudah melawati kami pribadi lepas pribadi. Setiap pujian, penyembahan sudah menyenangkan hatimu. Kesaksian yang nyata bahwa sungguh Engkau sangat baik dalam hidup kami. Kesaksian yang hidup bahwa sungguh pertolongan-Mu tidak pernah terlambat dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih juga untuk firman Tuhan yang kembali boleh kami dengarkan. Tuhan, bahwa kami bangga, kami bersyukur memiliki Allah seperti-Mu Tuhan Yesus yang boleh memberikan kabar kesukaan, kabar gembira, kabar keselamatan. Untuk itu Tuhan, kami boleh meresponi akan kebenaran firman-Mu. Tanamkan setiap benih-benih itu dalam setiap tanah hati kami yang terbaik, boleh bertumbuh berbuah untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Khususnya kami berdoa untuk Pastor Jenry Mande yang sudah menyampaikan firman Tuhan, memberkati kehidupannya dalam studinya yang di Jerman. Tuhan menolong, Tuhan cukupkan segala sesuatu, Tuhan jaga dan lindungi, berkati rencana-rencana ke depan, bahkan istri juga yang ada di Manado dan keluarga yang ada diberkati dan ditolong oleh Tuhan. Terima kasih, khusus kami berdoa, satukan hati kami berdoa untuk Tuhan, keluarga Koyung Yung, Cidebi, Nathan Tuhan beserta Oma yang terkasih yang boleh bergabung dalam ibadah Natal saat ini, diberkati oleh Tuhan dengan kesehatan dan kekuatan, sukacita, damai, sejahtera ada menjadi bagian keluarga besar yang ada, bahkan saudara yang ada di Belanda juga diberkati oleh Tuhan. Terima kasih, dan kami semua anggota Yabes Ministry yang ada, Tuhan memberkati dalam studi kami, dalam kuliah kami, pekerjaan kami, dalam keluarga kami, apapun yang kami perbuat, Tuhan buat berhasil. Terima kasih, terpujilah nama-Mu Tuhan. Dan saat ini teman-teman saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan terima berkat dari Tuhan. Kiranya wajah kemuliaan Allah menyinari, menaungi, dan membimbing kita semua. Dan adalah kiranya berkat dari Allah Bapa kita, cinta kasih sayang dari Yesus Sang Putra, serta persekutuan dari Allah Roh Kudus, menyertai kita mulai hari ini, besok, bahkan sampai selama-lamanya, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, selamat Natal untuk kita semua. Belum lewat. Soalnya di Manado, Februari pun masih merayakan Natal ya. Jadi selamat Natal. Sharing firman Tuhan, Tuhan memberkati. Terima kasih Koyung Yung, Cidebi, Nathan, dan Oma. Ini ada di Cianjur ini, atau di Bandung? Lagi di Bandung. Oh, di Bandung gitu ya. Oke ya. Ya, terima kasih untuk Hana, Yoko, Vera Moren, Heren, Cindy, Rafael, Aldi, Anugrah, Sandy, Samuel, Sando, baru turun dari pesawat, Ica, dan kita semua. Saya percaya ibadah kita pada saat ini adalah ibadah yang diberkati oleh Tuhan. Ya, kita boleh nanti beberapa hari lagi memasuki tahun 2021 dengan penuh keyakinan bahwa ada damai, ada sukacita dalam hidup kita, dan kita tidak perlu takut karena ada Yesus yang adalah Immanuel menyertai kita semua. Oke, Tuhan Yesus memberkati.